Pocong juga waktu itu saya pegang. Oh, wow. Gitu. Baik, Pocong Mas. juga heboh tuh. Di belakang Karena layar. bikin pocong 6 meter di Asia Afrika waktu itu kan. Hah, 6 meter? Iya kan biasa kan baliho Iya. 3x6. Terus karena waktu itu mepet, pocong 1 dilarang tayang sama LSF, kita bikin lagi pocong 2. Tapi waktunya udah tinggal mepet, budgetnya pun udah tinggal mepet gitu. Jadi harus bikin sesuatu yang heboh. Pertama saya minta, boleh nggak masang banner di 21, tapi bikin pocong real life gitu. Dibolehin tuh, pasang. Terus manajer-manajer pada kreatif, saya taruh samping WC seru loh, banyak yang kaget gitu kan. Terus habis itu baliho, saya bilang ini harus baliho banget nggak sih? Boleh nggak 3D gitu? Oh boleh, ya udah bikinin deh pocong 6 meter. Akhirnya pasang di Asia Afrika. Nah itu lumayan motor-motor banyak yang ngambil. Yes, bersama saya Ismi Malinda dan Aryo Sagantoro. Kita kedatangan tamu yang istimewa. Udah nggak asing di dunia perfilman. Welcome Mas Fedy Sulaiman. Terima kasih Mas Toro. Kita ngobrol-ngobrol ini aja sih. Apa namanya? Santai. Ngobrol santai. Sampai seputar industri film. Nggak apa-apa, udah kopinya udah dipromosiin. Ya, nggak apa-apa dong. Pilion. Thank you Alfi. Gimana Mas Toro? Oke, ya kita coba buka dari perjalanan Ferdy di industri film. Panjang. Pengalaman pertama dari kenapa terlibat di industri film, apakah dari kultur keluarga atau yang pasti bokap ya? Iya. Mungkin sih kalau anggapan generalnya karena bokap di film, gue otomatis masuk film. Tapi sebenarnya tidak terjadi seperti itu. Jadi karena pas kecilnya tuh dikerubungi oleh hal-hal perfilman, rumah dipakai syuting, bokap kadang-kadang berbulan-bulan nggak di rumah karena syuting. Kita sama pekerjaan itu nggak terlalu mungkin jadi overwhelm, apa-apa film, apa-apa syuting, apa-apa gitu kan. Jadi kita pelariannya ke yang lain sebenarnya. Saya lebih ke ilustrasi, ke gambar. Kakak juga ke olahraga apa gitu, nggak ada yang ke sana gitu. Tapi emang kita satu keluarga suka nonton film, tapi sebagai penikmat doang. Tapi minat bakat di kreatif memang ada. Tapi nggak pernah dibawa ke arah sana. Film ya. Nggak pernah tuh yang Seni kecil-kecil kayak disuruh main teater apa gitu, nggak terlalu. Dan sempat kejadian dulu. Pertama kali banget, Om Slamet Raharjo kan waktu itu mau bikin film Seputih Hatinya Semerah Bibirnya. Tahun berapa tuh? Tahun 81. Umur berapa? Umur 6 tahun. 6 tahun. Nah, ditanya saya ke nyokap kan, Mei nama nyokap gue, Mei boleh nggak minjem anaknya gitu buat main syuting di Bogor nih. Bilangnya sih kalau nggak salah paling 2-3 hari lah udah beres. Tapi gitu, nyokap di industri ini juga nggak sama sekali nggak ada. Ibu saya guru piano. Oke. Dulunya waktu main teater di gereja sama papa yang ngelatih almarhum Teguh Karya. Gitu. Jadi kayak sudah tahulah dunia seni peran, tapi fokusnya ke piano. Nah cuman tahulah kalau orang syuting kayak gimana gitu kan. Wah ini harus bolos nih anaknya gini. Ya paling bentar doang gitu. Ya udah diizinin lah. Nah ini kayaknya pertama kali nih. Kayaknya kalau zaman sekarang ibu-ibu udah pasti nggak mau. Saya syuting di Bogor di luar kota. Itu tidak ada pendamping. Karena 6 tahun padahal ya? Padahal umur 6 tahun kan. Satu frame di project itu sama bokap? Enggak. Jadi cuman dipinjam saja sama temannya bokap kan. Bokap nggak terlibat. Bokapnya nggak terlibat, syuting yang lain. Nyokap nggak ikut juga, sibuk ngajar. Jadi dititipkan sama orang film. Kan pikiran teman-teman semua kan gitu. Oh ntar ada telkonya apa segala macem. Jadi saya di Bogor tuh sendiri. Tidak ada pendamping dari keluarga gitu. Siapa tuh nggak ada. Saya baru inget, gila juga ya. Iya, tahu loh. Udah luar kota nggak ada pendamping pula. Nah saya waktu itu syuting sama anak seumuran saya namanya Markus, Indo-Jerman gitu. Gak ada yang tahu
kita di situ mau ngapain, udah makan atau belum, mandi apa enggak tuh nggak ada yang ngurusin. Jadi kita sempat di lokasi lagi pada sibuk sendiri. Kita, si Markus emang gila juga sih. Cabut yuk ke rumah saudaraku katanya. Di mana nggak tahu. Kita naik bus. Keluar, terus balik lagi ke lokasi, sore nggak ada yang tahu kita pergi. Dan ternyata kita end up kayak seminggu syuting di situ, dan mama saya datang udah marah-marah karena anak saya sayanya tuh nggak dimandiin, nggak dikasih makan apa gitu kan. Jadi dia datang kayak anaknya nggak ada yang ngurus. Saya di situ main surprisingly jadi anak Batak namanya Monang. Itu masih ada tuh klipnya tuh di YouTube kayaknya. Nah itu udah habis itu kayak udah nggak ada syuting lagi, nggak ada ini gitu. Pokoknya nggak ada nih anak mau masuk film, nggak ada deh gitu. Tapi dari kesan pertama itu jatuh cinta di industri syuting, enggak sih, waktu itu kayak main-main aja, kayak ke Bogor nggak ada orang tua, tiap hari main aja gitu. Terus ada teman kan si Markus, si bule itu, nggak kepikiran jatuh cinta sama syuting apa aja, saya nggak tahu. Kayak adegan makan nih, saya makan bener kayak emang lapar gitu. Kebetulan aja kerekam. Gak ada ilmu apa-apa. Nah, sampai... Tapi itu naluri aktor yang sesungguhnya. Gitu. Jadi semua dianggap... kejujuran ya. Tinggal direkam sama kamera aja kan. Cuman memang abis itu kayak nggak diarahin ke sana sama sekali. Akhirnya malah arahnya kuliahnya apa segala macam, lebih ke ilustrasi, desain. Saya ngambilnya juga advertising design karena mau masuknya ke perikanan. Advertising design. Iya, karena pada saat itu papa sutradara iklan, adik waktu itu jadi produser iklan, kakak jadi eksekutif iklan, jadi aku jadi creative director iklan. Kayak mau bikin agensi gampang tuh, satu keluarga udah jadi. Gitu. Nah, jatuh cinta sama aktingnya itu justru di belakang bokap. Setelah sekian tahun kuliah sana, kerja di sana, pulang ke Indonesia tahun 2003, ada temen SD bilang gitu, kuliah di Amerika di Columbus College of Art and Design, ambil advertising design. Jadi balik ke sini pun masih jadi anak agensi, kerjanya dulu yang berhubungan sama film ya. Akhirnya saya mempromosikan film-film layar lebar, gitu. Jadi tim promo berarti dulu. Ya, jadi creative director untuk kampanyenya. Ini filmnya, produknya ini mau dikampanyekan seperti apa. Dan waktu itu saya sempat di Cinemark juga, jadi semua film Cinemark waktu itu saya pegang. Gitu. Tapi belum ke acting tuh awalnya. Belum jadi pemain. Malah di belakang layar dulu ya. Cuman waktu itu berpikirnya, wah ribet nih, kalau advertising kan mikirnya produknya F&B, belajar F&B, produknya HP, belajar teknologi, produknya healthcare, belajar rumah sakit gitu kan. Yang gue suka nonton film kan. Wah seru juga nih ya kalau gue cuman fokus di produknya film aja. Karena kampanye film di tahun 2000 awal tuh masih belum terlalu kreatif. Biasanya film campaign yang pertama dipegang Jomblo. Iya. Film Jomblo. Ya, jadi waktu itu dan itu lumayan sukses ya? Lumayan. Di era karena sih sukses ya? Iya, waktu itu juga dananya juga oke gitu. Jadi kita ada 9 bulan untuk promo. Dan waktu itu novel Jomblo dan kata Jomblo udah basi sebenarnya at that time. Begitu film ini dibikin, kita masih ada waktu setahun, terus katanya tuh udah kayak, istilahnya kayak, bikin film sowat gitu loh, gitu misalnya. Ya udah basi kali, berarti tugas gue adalah bikin kata Jomblo jadi tren lagi dong. Jadi selama 9 bulan itu kita bikin kayak underground, nggak bilang bahwa ini berhubungan sama filmnya, tanpa logo Cinemark, tanpa segala macam. Jomblo-jomblo ini kita kumpulin di satu website. Kayak, siapa sih jomblo of the month-nya, siapa... Jadi mempopulerkan lagi image kata jomblo itu. Jomblologi gitu, ilmu-ilmu tentang jomblo gitu. Ada ya? Ada, waktu itu kita bikinin websitenya gitu kan. Sampai 2 bulan. Jadi tren. Akhirnya jadi tren juga karena di Bandung waktu itu ada satu bistro yang lagi terkenal banget. Kita bikinin ini. Brand kayak t-shirt, tapi tulisannya kayak Jomblo by Demand. Bentar lagi Jomblo apa gitu. Jomblonya, teksnya, title-nya tuh kita udah siapin buat poster nanti. Tapi nggak ada logo Cinemark, nggak ada apa-apa. Cuma fontnya aja, visually nanti sama gitu. dengan yang dipakai. Betul. Makanya begitu setelah 9 bulan,
kita kawinin nih antara si film sama yang underground campaign ini. Seolah-olah jomblo-jomblo ini dibikinin film. Padahal itu kita-kita juga. Tapi di era itu tahun berapa itu ya? 2006. Sosmed belum seperti sekarang, belum ada ya. Belum ada. Mungkin baru ada Facebook, ya Friendster atau ICQ mungkin. Iya. Ya, belum masih, seheboh ini. belum. Jadi memang masih ini banget. Maaf saya menghamili istri Anda juga saya pegang sampai ketika cinta bertasbih deh. Pocong juga waktu itu saya pegang. Wow, Gitu. baik Pocong banget. juga heboh tuh. Di belakang Karena layar. bikin pocong 6 meter di Asia Afrika waktu itu kan. Hah, 6 meter? Iya kan biasa kan baliho Iya. 3x6. Terus karena waktu itu mepet, pocong 1 dilarang tayang sama LSF. Kita bikin lagi pocong 2. Tapi waktunya udah tinggal mepet, budgetnya pun udah tinggal mepet gitu. Jadi harus bikin sesuatu yang heboh. Pertama saya minta, boleh nggak masang banner di 21 tapi bikin pocong real life gitu. Dibolehin tuh, pasang. Terus manajer-manajer pada kreatif, saya taruh samping WC seru loh, banyak yang kaget gitu kan. Terus habis itu baliho, saya bilang ini harus baliho banget nggak sih? Boleh nggak 3D gitu? Oh boleh, yaudah bikinin deh pocong 6 meter. Akhirnya pasang di Asia Afrika. Nah itu lumayan motor-motor banyak yang Tapi ngamuk. sekedar berbagi cerita, berbagi pengalaman ya. Di tahun-tahun itu sampai 2000-an awal sampai 2010-an itu seru banget sebagai kita orang kreatif ya. Iya. Untuk promo. Beda dengan sekarang yang sosmed, ngandelin sosmed aja, bahkan Template banget. Ya, berbagi cerita ini ada film-film yang tanpa promo, tanpa press conference, tanpa red carpet pun bisa something. Ya itu salah satu keajaiban ya. Walaupun di sisi sebaliknya kita juga bertanya kok bisa gitu. Sementara dulu semua film harus dipromoin, harus ada baliho dan seterusnya, dan itu Mahal medianya waktu iya itu. mahal untuk promo dan untuk, tapi ya keren pengalaman di era itu. Ya itu sih pengalaman awal di situ. Sampai ada temen SD waktu itu bilang, Fer lu nggak mau belajar acting? Gua ketemu guru acting bagus banget gini. Dia itu guru teater di buat anak-anak gereja gitu. Nah Siapa terus Mas tuh? temen aku namanya Andri waktu itu. Terus ngapain bokap gua aktor kali, gue enggak gitu kan. Terus udah Tapi for your info buat penonton belum tentu semua tahu deh. Bokapnya Hengki Sulaiman. Saya Meninggal tahun 2020. 2020. Gitu. Ya sempat main juga di The Red 2. Iya, bareng Mas Toro 2 kali ya. Aku sempat ngumpulin tuh reuni para aktor-aktor lawas, Roy Martin, Hengki gitu? Sulaiman, si Ompong Harjatmo, Cok Simbara, Deddy Sutomo, Cok Simbara, 5 aktor lawas. Iya. Mas Toro yang masuk orang-orang yang mengapresiasi orang-orang perfilman lama. Oh iya. Kayak gitu ya. Ya, makanya saya juga waktu itu seremnya ini Mas. Maksudnya bokap tuh di Indonesia tuh udah ini banget kan. Semua udah pada tahu. kan. Dan kalau gue masuk ke situ bebannya berat. Jadi pada saat ditawarin Ada nama acting, besar bokap ya. betul. Jadi pas ditawarin pertama acting kayak nggak terlalu tertarik. Terus temen gue maksa, dia bilang ini gurunya Pak Bang Eka Sitorus waktu itu kan. Oh iya, guys. Ini lulusan luar, lu fair Amerika dulu, lulusan Amerika kan siapa tahu nyambung. Masuk hari pertama gratis kok katanya gitu. Ntar kalau lu suka baru daftar. Ya udah gratis nih, ya udah gue datang aja ke Bang Eka, ikut kelasnya. Tapi langsung di hari pertama itu gue langsung jatuh cinta sama acting karena abang menjabarkan acting itu sangat logis, masuk akal, dan kayak kebuka mata gue. Oh ini maksudnya kenapa Russell Crowe di film ini dapat nominasi Oscar, di film ini nggak nominasi Oscar, padahal sama-sama Russell Crowe, sama-sama jago gitu. Tadi gue nggak bisa ngebedain how to apa ya istilahnya ini sebuah performance gitu. Tapi oh ini maksudnya. Jadi akhirnya udah gue memutuskan untuk ngambil sekolah acting dulu nih. Tapi habis itu mikirnya, aduh di mana ya? Di Bang Eka atau di teater populer, karena bokap di teater populer. Terus ada waktu itu sempat masuk pelatihannya. Bokap teater populer. Sama Om Slamet dan almarhum Tugu Karya kan dulu teater populer. Terus ada Ratna Sarumpait waktu itu juga bikin pelatihan di teater Merah Putih. Nah, cuman gue pikir kalau gue di teater populer pasti anaknya Om Hengki, anaknya Hengki gitu kan. Di sana juga masih teman-teman bokap juga. Jadi gue milih masuk ke Bang Eka karena nggak ada yang tahu gue itu anak siapa. Jadi gue bisa ya fokus aja gitu. Ya berarti udah. film pertamanya?
Film pertama, nah belum masuk film pertama nih, karena gue Backstreet, jadi gue nggak bilang bokap gue ambil kelas acting. Karena ya udah jauh-jauh di sekolah di Amerika terus jadi aktor ngapain kan, belum duit kan ya. Dari dulu aja di sini gitu ya. Jadi gue nggak enak. Gitu. Gue masih udah di situ juga kan. Iya, gue masih tetap kerja di jadi diem-diem. Terus pas ujian pertama dialog sama Arifin. Tapi Amerika udah beres. Kuliah udah kerja gue di sini gitu. Di Cinemat itu di Cinemat, di agency gitu kan. Nah terus ujian gue undang bokap, by the way gue ikut sekolah acting nih di Pancoran gini-gini, mau datang nggak ujian? Iya di Pancoran. Gitu kan. Bang Eka kan. Iya, Iko juga waktu awal. Iya. Gitu. Sakti Aktor Studio. Iya. Nggak semua acting coach sama, malah kebanyakan di sini jadinya murid-muridnya tuh copycat. Iya. Nurunin ilmunya yang atas ya. Bukan membuka wawasan dan membuka aura serta hati nuraninya untuk masuk ke karakter, tapi diajarin bagaimana mengcopy. Jadi hampir semua kelihatan. Dicetakan sama, gurunya begitu, intonasinya anak buahnya begitu. Iya, itu dia. Dan nggak banyak Bang Eka salah satu yang. Itu salah satu orang yang emang spesial banget. Jadi gue juga mikirnya kan, bokap beda nih alirannya dari teater populer. Tapi mereka kan realisme juga kan. Jadi pas ujian gue undang, bokap datang. Cuman begitu pulang nggak dibahas juga gitu. Cuman gue mikirnya, tapi gue nggak diomelin. Berarti nggak apa-apa dong gitu kan. Datang tapi no comment. No comment aja. Tapi nggak diomelin gue berarti kan ngomongnya ngapain sih kamu kan? Nggak ada komentar gitu. Oh ya udah. Gue ambil lagi tuh intermediate 4 bulan, 6 bulan. Terus mentas 2 jam, jual tiket sama Arifin waktu itu, bahasa Inggris. Arifin Putra. Habis itu, gue undang lagi bokap, by the way nih 2 jam nih, naskahnya. Kalau mau datang tanggal sekian. Bokap buat temen. Dari Nugroho waktu itu dibawa. Jadi gue pikir, kalau udah buat temen ya udah proof dong. Baru gue nyari kerja. Berarti udah gak apa-apa kan gue di industri ini. Baru habis itu gue casting dan apa segala macam. Jadi film pertamanya adalah Jakarta Undercover. Tahun 2006 2007 lah gitu. Habis itu baru Get Married. Habis itu baru Get Married, terus yang kecil-kecil dulu lah tuh yang apa sih, ada Karma, film pertama kali jadi satu sama bokap satu frame. Itu yang Joe Taslim film pertamanya dia. Nah itu salah satu film yang berkesan juga sih, karena akhirnya satu industri satu frame satu film gitu kan. Gimana rasanya? Nah itu punya pengalaman sendiri lagi tuh. Jadi nggak tahu ya, mungkin ada yang udah banyak nasihat dari bokap atau jangan lu jangan gini, jangan malu-maluin apa lucunya dia loh Mas. Saya tuh sama bokap tuh gak gimana soal acting ya. Jadi bokap dari dulu tuh sebenarnya lebih ngarahin saya ke directing sebenarnya. Jadi kalau pas acting tuh kita jarang ngobrol karena mungkin punya latar belakang ilmu yang berbeda. Jadi pas Karma itu saya main jadi karakter yang agak unik lah. 50 scene saya nggak ada dialog. Dialognya cuma di satu scene doang dan satu kata doang. Udah gitu, wah susah nih karakternya gitu kan. Saya bilang sama Astradanya, ini saya begitu make up, saya langsungin karakter ya. Bilang, saya akan ada di ruangan ini. Jadi saya nggak mau ngomong sama yang lain buat dapetin physicality-nya, apanya gitu kan. Ya udah tuh, saya lakukan kayak gitu setiap kali selama sebulan, datang, make up, kostum, udah masuk ruangan itu. Nah, terus abis itu begitu udah kelar syutingnya, saya dengar cerita dari produser-produsernya. Lu tau gak sih Fer, waktu kemarin pas syuting, itu orang-orang pada ngomongin lu gitu. Ini orang ini banget sih, metodis banget sih apalah gitu. Sombong banget ngobrol, ngomong baur gitu kan. Terus tau gak, yang belain tuh bokap lu katanya gitu. Oh enggak, si Ferdi itu lagi gini. Padahal kita gak ngebahas Mas. Gue gak ngebahas sama bokap yang, pap tar gini, gak ada. Dan bokap kayak naturally, feelingnya ngebelain aja pokoknya anaknya lagi kesusahan. Pertanyaan berikutnya, apakah ada keuntungan besar bokap on set yang gitu? Oh ini anaknya Babe. Ya udahlah. Malah berat gue Mas. Malah sebaliknya. Iya malah berat. Jadi kayak gue harus membuktikan diri bahwa gue layak ada di situ. Sementara bokap kan so humble gitu ya. Sangat low profile, itu yang nggak mudah juga kan. Itu juga tuh yang apa ya, pada saat gue berkecimpung gitu, setiap kali kayak, wah anaknya Pak Hengki ya?
pasti dia akan mengenang yang bagus-bagusnya dari bokap. Alhamdulillah. Jadi sebelum gue mulai kerja, barnya udah di sini gitu. Anjir, ntar kalau gue kenapa-napa ada gimana nggak sesuai gitu, anaknya beda kan pasti langsung gitu kan. Jadi kayak ngasih bar standarnya tinggi banget bokap. Tapi ada nggak berbagi ilmu dari bokap yang sampai sekarang jadi apa ya, acuan Panutan gitu ya. pegangan yang dari bokap strong banget. Yang saya kagum adalah orang-orang lama gitu, terutama dulu kan banyak kan production film itu kan lahir dari teater kan ya. Teater populer bikin PH, terus apa koma apa gitu. Disiplinnya mereka tuh disiplin seniman. Mereka tuh udah mulai dari makeup, jual tiket, gulung kabel, sutradara, maksudnya mereka tuh bisa semua kan. Jadi mereka sangat menghargai waktu, disiplin, etika kerja. Itu tuh kuat banget. Istilahnya nggak ada tuh yang, ayo udahlah ntar aja lihat di set atau ya gue ini sedikit biarin deh ntar orang-orang nunggu gitu. Nggak ada tuh. Karena memang peluangnya kecil ya untuk bisa terlibat apalagi di layar lebar. Apalagi di layar lebar nggak zaman seperti itu sekarang. Kan, iya. Sutradara killer semua. Segampang itu instan gitu. Makanya jadi yang gue lihat adalah bokap tuh kayak selalu tepat waktu. Genset sama dia kadang-kadang dia duluan. Gitu. Terus habis itu di lokasi tuh nggak pernah komplain. Mau disuruh nunggu berapa lama pun dia pasti akan nyari-nyari. Wah, lihat kostum kayak apa gitu. Kadang-kadang kalau dari satu produksi yang bokap, Pak, udah duduk aja sini. Enggak, dia demen tuh keliling. Ya, apalagi dulu masih pakai roll film kan. Jadi semua lebih mahal. Lu salah dikit dilempar pakai. Nah, itu dia. Direkturnya galak. Nggak ada monitor dulu kan. Yang tahu cuma DOP sama Tuhan doang gambarnya kayak apa. Tapi waktu awal comeback dan terlibat lagi masih seluloid atau sempat ada beberapa film saya merasakan seluloid, which is kayak ketara banget bahwa seluloid mahal. Jadi kayak teks pertama aja tuh harus perfect. Karena maksimum tuh 3-4 udah kebanyakan nih teknya. Kita sebagai produser dibatasi sama roll can yang harganya bisa 2 jutaan per can yang cuman durasi 3 menit sampai 5 menit. Iya. Jadi semakin banyak salah, mampus loh. Iya. Dulu orang masih royal bisa syuting 2 bulan 3 bulan. Makin ke tahun akhir 2000, mana ada sebulan aja tuh udah jadi kayak patokan. Lebih dari sebulan, wah ini film mahal udah kayak gitu kan. Yang syuting sebulan setengah 2 bulan. Sekarang 2 minggu jadi film. Banyak 2 minggu sekarang rata-rata. Makanya, jadi ya mulai dari situ ya akhirnya ketemu bokap tuh bisa ada 8-9 produksi deh ketemu. Yang paling banyak diskusi waktu 7 hari 24 jam tuh yang ada Lukman sama Dian Sastro. Nah itu bener-bener kayak penulisnya, produsernya iseng banget bikin Dr. Hengki dan Dr. Ferdi jadi bapak anak. Ya udah kita yang main. Nah itu reading terus tuh sama bokap, lagi nunggu kita reading apa drama. Jadi banyak diskusi. Tapi sering diskusi di luar set ya, di rumah sama bokap soal industri film, soal acting khususnya. Mungkin sebenarnya industri film iya, dan bokap dari dulu sebenarnya ngarahin sebagai director. Jadi dari dulu ada permintaan untuk ngedirect, gue selalu pasti nanya ke bokap karena bokap dulu director dan dia director yang berasal jadi aktor, jadi deket banget nih. Jadi komplit ya, dari teater, aktor juga, director juga di TV komersial juga, bahkan sampai terakhir masa hidupnya masih sangat aktif syuting dan kayak luar biasa. Iya benar-benar nggak mau ninggalin tanggung jawab dia syuting gitu. Benar-benar udah divonis terus dia masih boleh nggak saya kelarin dulu nih karakternya biar nggak nanggung gitu kan. Syuting lagi balik stripping berapa episode untuk ngelarin karakternya baru istirahat. Oke. Ada aktor besar lain nggak yang menginspirasi selain bokap? Kalau di Indonesia Om Slamet sih pastinya. Dari dulu saya emang pengagum Om Slamet dari muda. Film-filmnya. Pernah satu bro? Saya pernah disutradarai beliau, tapi belum pernah main bareng. Syuting main bareng. Itu sih pengen banget syuting bareng Om Slamet. Dulu sempat sama almarhum Alex Komang, tapi itu udah kesampaian. Kita udah sempat satu produksi. Kayaknya 1 frame nggak ya? Lupa deh. Tapi udah Om Slamet yang belum. Total udah berapa film
Ingat? Saya. Oh. Kayak udah banyak banget. Iya, 80-90-an. Wah. Wah. Dengan berbagai genre. Berbagai genre. Termasuk action. Termasuk action. Mana yang paling favorit? Yang paling favorit Secara genre? Oh, komedi, horor, atau action? Nah, saya tuh sebenarnya pencinta komedi sebenarnya. Suka banget sama komedi, tantangannya, dan emang bikin komedi susah. Terus kayak begitu dapat komedi tuh saya biasanya excited banget. Action saya suka karena saya penonton action. Jadi pada saat mau bikin film action, saya langsung menempatkan diri. Ini saya harus nikmatin nih. Kalau saya aja nggak bisa nikmatin, apalagi orang lain. Kalau yang film kayak drama dan apa, itu biasanya pencapaian saya sebagai aktor. Kayak, oh ini saya mau kasih performance yang seperti apa nih di karya ini supaya jadi beda-beda, kadang-kadang punya kesan yang berbeda untuk tiap film atau tiap genre gitu. Jadi ada yang saya enjoy, ada yang saya untuk ngetes istilahnya saya pencapaian udah sampai mana, ada juga yang sebagai penikmat gitu. Jadi buat info, Ferdi barengan di Dread 1 ya, sama di Foxtrot, tapi aku coba di development project saja. Siap. Ya itu salah satu yang menyenangkan juga tuh Foxtrot. Kerja 12 jam, jarang-jarang dapat kerja 12 jam. Sama luar ya? Iya. Itu pasukan komando, 6 orang terpilih. Jakarta next 20 years, jadi masa depan, loncat jauh ke depan, dan seterusnya. Selain action, ada adegan yang di luar konteks ini ya, adegan seks yang pernah. Love scene gitu. Nggak pernah sih, saya nggak pernah. Menghindari atau memang belum? Jadi gini mungkin ya. Belum ada yang mampir nawarin. banyak. Kalau yang kayak gitu-gitu suka. Maksudnya jadi gini. Awal-awal pada saat saya masuk, saya lihat diri saya kan kayak produk ya. Karena saya anak marketing gitu kan. Wah Fer, lu masuk umur 29, telat banget. Begitu muka lu Cina lagi. At that time, Korean belum happening tuh. 2005, 2006. Agak susah nih jual ini. Nah, terus gue mikir kan, sekali. iya maksudnya kayak, aduh muka ganteng, gak ada bule-bulenya gitu kan, gimana gue masuk ke industri? Oke, berarti satu, lu harus nawarin skill satu, makanya gue sekolah. Paling enggak 10 orang yang kita temui pada saat itu yang belajar paling 3, 7 enggak. Nah, gue bisa jadi yang 3 kan, leverage-nya kan di situ. Kedua, jangan ambil peran bapak-bapak Cina atau yang peran-peran yang terlalu Chinese. Kenapa? Karena ntar lu di stereotip, lu akan diajak main cuman pas Chinese doang. Tapi gitu kan. tawarannya arahnya ke sana. Awal-awal iya. Terus tapi berikutnya kompensasinya adalah gini. Kalau memang karakternya Chinese, make sure memang either scriptnya bagus banget atau orang-orang yang mau saya bekerja itu emang orang-orang yang saya kagumin dan ini gitu. Jadi ada beberapa kayak Karma tuh. Karena skripnya keren, sama Naristo yang nulis, waktu itu produksinya Pak Hatuk pertama kali, terus ada Bokap, ada Joe Taslim, ada Dominic Diose dan segala macam. Oh ya, dan karakternya aneh banget lagi ya, sakit mental gitu kan, kapan lagi gitu. Dan jadi gue bayangkan ngambil karakter-karakter yang orang nggak mau ambil. Gue hindarin karakter yang Chinese dan apa, tapi akhirnya gue ngambilin karakter yang aneh-aneh. Rentan berapa tahun, akhirnya gue terjebak antagonis. Peran-peran yang orang nggak mau justru yang jahat-jahat itu. Nah makanya jadi suka banyak tawaran yang mafioso yang dikelilingi cewek-cewek lah atau mesti memperkosa lah apa gitu. Nah cuman pernah dengan itu. Nah itu gue nggak mau kenapa? Karena gini, kalau misalnya adegan bunuh-bunuhan kejam atau apa, itu kan kita nggak beneran ngelakuinnya, nembak orang kepalanya atau mengelor orang, we don't actually do it. Tapi kalau misalnya ciuman atau meluk atau apa, itu kan beneran, right? So setelah apalagi saya udah get married, udah punya anak apa segala macam, ya nggak bisa deh, maksudnya ya harus ada batasan gitu. Jadi nggak karena nggak yang
oh nggak beneran kok, ya orang beneran kok. Ya kan, kalau nembak kan, iya emang touching kok, emang kiss kok, emang apa gitu. Soal pakai rasa nggak pakai rasa, ya iya, cuma lu. Iya makanya. Dan ngakunya nggak ada yang tahu kan? Ngakunya nggak pakai rasa. Nggak ada yang tahu. Tapi itu pun kan harus ngaku sama yang lawan main kan. Sebenarnya fairnya gitu. Entar maaf ya kalau ada rasa atau maaf ya kalau nggak ada rasa sama sekali kan gitu kan. Harus kayak gitu. Cuman ya mendingan nggak. Kalau misalnya action, mau sesadis apapun, gori apapun, we know it's a movie trick gitu. Gitu sih. Itu jadi alasan. Iya. Kalau salah mau nggak? Lagi meeting ya. Dan tuh biasa ini rentang banget loh. Iya. Maksudnya di industri kita banyak sekali terjadi ya pelecehan, kekerasan seksual dan apa di depan kamera dan di luar kamera. Dan untuk bisa punya adegan seperti itu, ya untungnya sekarang mulai ada intimacy coach, ya kan, certified, yang masuk apa sih? Karena emang daerah ini rentan banget untuk memanfaatkan satu sama lain, baik itu pria atau wanita. Jadi jangan langsung buru-buru yang, udah boleh tuh di situ laku, wah bikin. Sabar, udah siap belum bikinnya, udah bisa bertanggung jawab belum sama aktor-aktornya. Dan itu pun kita pernah ada produksi dan ada step-stepnya saat reading. Betul. Yes, betul. Pegangan tangan dulu, dan seterusnya. Betul. Pakai pelindung supaya kalau ketika bersentuhan area-area intim nggak langsung skin dan seterusnya. Jadi ya kita filmmaker, tukang sulap. Betul. Apa yang di-deliver dari gambar berusaha seril mungkin walaupun mati rasa juga ya. Betul. Ujung-ujungnya sih kan meskipun acting harus ada rasa ya. Iya. Mau nggak mau. Oke, dari sekian banyak produksi, director yang jadi favorit. Oke. Mungkin yang saya paling berkesan tuh kerjasama sama Mas Raffi Bawani, itu yang 27 Steps of May. Karena waktu itu juga film kecil, film independen, bukan film besar, tapi approach dia ke para pemain itu menurut saya sangat helpful dan sangat ini banget. Jadi dari awal aja yang dikasih skrip, terus kita langsung dikasih 2 hari balik, kita langsung ngobrol, confirmations everything, all the informations atau pendapat kita soal skrip tersebut. Udah gitu nggak ada tuh reading dramatik yang bagian gue ya. Yang ada misalnya Mas Toro sutradara, misalnya lu Lukman, ya udah di sini nih apa yang kita mau bawain, objektifnya ini. Ya udah motivasi lo apa, motivasi gue apa. Kita ngomongin, udah next scene. Kita merencanakan atau menyamakan persepsi bahwa scene ini tuh seperti apa. Jadi bukan yang ayo dialognya kurang ini apa, nggak ada tuh. Kita lebih pembahasannya lebih ini kita mau jadiin apa nih? Dilibatkan. Justru itu lebih deep kan? Jadi lebih deep. Kan? Dan Mas Raffinya itu yang kalau lu kayak gitu man, kalau gitu shotnya gue akan mulai dari sini. Oh Fer, lu mau dari situ ya? Oke, ntar gue ngambil lagi. Jadi dia pun menyesuaikan dengan pembahasan kita. Dan pada saat di lokasi itu jadi malah buat gue lebih jelas, semuanya jelas. Biar meskipun nggak ada dramatik ya, tapi gue udah tahu sutradaranya mau apa, lawan main gue maunya apa. Jadi ada satu adegan, sempet nih, I don't know if you guys udah nonton film Mei. Jadi si Mei itu yang mainin yang Raihanun, itu dia selalu bikin boneka rutin. Nah, gue pengantar si bonekanya. Terus setelah kelar satu adegan, apa nih abis ini? Nanya sutradanya. Oh habis ini yang ngelihat bonekanya Mei bentuknya udah nggak bagus sama kayak waktu dia dulu diperkosa. Si Lukman, mana dong lihat bonekanya? Dia mau nyari dulu nih rasanya. Ya udah dikasih. Wah bonekanya itu emang artnya keren banget sih si Vida. Asli kayak boneka Barbie atau apa gitu, tapi udah compang-camping diapain gitu. Terus si Lukman liatin gitu kan. Akhirnya gue duduk di sebelahnya Lukman. Kebawa juga sama yang kayak ada nyawanya. Iya, kayak anjing ini kayak kita ngebayangin itu kayak Lukman ngebayangin kayak anaknya dan gue ngebayangin juga kayak si Mei-nya gitu kan. Terus mereka tadinya masih ngeset nih. Tiba-tiba ngesetnya mulai pelan. Ngebawa lampunya pelan-pelan. Nggak ada yang teriak-teriak. Semuanya itu kayak ngejaga mood Lukman sama gue. Jadi atmosfernya berubah. Belum take tuh. Mereka masih ngeset. Terus begitu ini ya udah, gue sama Lukman kan masuk tuh. Habis itu Asadari cuman gini,
Mas Hadi, udah siap. And action, udah. Itu gue berasa dihormati banget sebagai aktor. Dan it never happen again in my other productions. Dimana mereka ikut sama proses aktor untuk masuk ke sebuah scene. Nah, kalau dilibatkan gitu kan enak. Jadi bukan hanya saling etalase aja gitu. Please baca skrip, hafalin dialog, tapi dilibatkan. Benar dilibatkan. Mereka tahu ini scene seberat apa buat Lukman dan buat gue. Terus, sadar nih aktornya lagi nyari emosi atau apa gitu. Yang ngangkat-ngangkat lampu dan apanya langsung tone down. Ngikut itu. Udah gitu manggilnya juga actionnya juga standby-nya gitu. Pelan-pelan gitu. Wah, gue bilang gila nih keren banget nih produksi. Itu sih. Ya, kalau itu director, kalau lawan main yang paling berkesan. Lawan main ya. Mungkin agak berbeda. Lawan main saya dulu justru ini yang berkesan, tapi bukan di film sih. FTV waktu itu zaman-zaman bioskop Trans TV. Jadi gini. Dulu kan suka yang dadakan gitu callingnya ya. Jadi jam 11 di calling, terus sore udah mesti ke lokasi. Nah, begitu sampai di lokasi, adegannya montage. Saya, terus ada pemain namanya yang jadi istri saya gitu. Kok saya bingung. Biasanya kan kalau main-main FTV gitu, dia lagi kan. Kok saya nggak kenal nih orangnya gitu kan. Syutingnya montage nih, belum ada dialog. Udah kelar, terus abis itu skripnya ketinggalan. Nih skripnya ketinggalan, bilang gitu. Besok ada 20 scene ya, bareng gitu kan. Dia jawabnya gini, nggak tahu deh, terus cabut. Lah, kok gitu? Bukan bingung. Kok gitu pemainnya? Jawabnya, scene-nya banyak. Dia jadi istri yang cocok gitu kan. Besokannya, orang produksinya, yang orang produksi, bukan orang TV-nya ya, bilang, ya Mas, jadi kemarin kan dadakan. Tadinya scene-nya Mas Ferdi sama istrinya tuh nggak ada. Tapi ditambahin jadi 20 scene. Jadi akhirnya kita harus nyari pemain. Tapi dari TV bilang, oke, gue cari suaminya, lu cari istrinya. Jadi beda budget kan. Terus habis itu pas gue di calling jam berapa gitu, jam 5 sore. Sebenarnya mereka udah jam 4 sore tuh udah calling pemain. Memang yang figuran yang biasa main. Karena nunggu, doi nyambi. Cari syutingan sekitar situ. Sutradaranya pas jam berapa? Mana yang jadi istrinya Ferdi? Ya bentar Pak, lagi di ini on the way. Lo on the way gimana? Bukan tadi udah di lokasi? Iya Pak, lagi syuting di seberang itu. Jadi ganti katanya. Diganti jam itu juga mereka nyasal nyabut siapa yang bisa main. Dapatlah figuran tidak berdialog. Ekstras malah. Ekstras nggak dialog. Nah itulah yang syuting sama gue kemarin kan. Jadi ekstras tanpa dialog jadi 20 scene. Jadi 20 scene. Terus gue yang mati gue. Serius loh? Iya Mas, makanya dia kemarin mungkin agak gugup gini. Ya terus ini gimana 20 scene 4 hari ke depan kan? Udah tuh dia tuh asli nangis-nangis minta dijemput suaminya. Kita yang nggak mau syuting ulang dong. Bisa bu, ayo bu, bisa bu. Gitu. Gitu kan. Dan itu sutradaranya galak banget. Adegannya kan nyerocos kan. Tato. Udah, yang ini nggak usah, ngomong gini aja, bisa kan ngomong ini, ya, standby gitu kan. Anjir, dia udah gini makin digituin. Kita bantu gimana caranya dia ini masuk hari kedua, hari ketiga udah lama-lama mendingan. Tadinya nama karakter aja udah salah-salah. Siapa tuh waktu itu gue main nama Dion ya. Dion Wiyoko dipanggil siapa gitu. Ya ulang lagi namanya ini ya gitu. Terus astradanya, "Bu, Sunda banget, ilangin logatnya." Lu dialog aja belum, ngilangin logat. Enggak pulang-pulang kita kan. Dia langsung ini kebakar tuh. Iya makanya. Akhirnya kita lewatin lah 4 hari itu si Ibu nggak jadi pulang dijemput suaminya. Cuman berapa bulan kemudian di Studio Alam gitu gue sempat ditegur lagi syuting FTV lain gitu kan. Mas, kenapa? Woi, apa kabar Bu? Ya, ingat nggak saya dulu yang syuting ini gitu ya? Terus saya bilang, oh iya Bu, apa kabar Bu? Gitu. Iya saya sekarang syuting ini udah pakai dialog katanya. Wah hebat Bu. Saya kelas doi jadi enak mana FTV sama film? Tentunya kan beda. Beda lah. Beda tes ya. Ya. Kalau film kan emang kita mau bikin sesuatu. Kalau pada saat itu kan menghabiskan scene yang ada hari itu. Menghabiskan scene yang ada. Dengan dikurang-kurangin dialog. Iya, gimana sekarang masih FTV. Tapi FTV udah jarang ya sekarang. Paling apa film OTT ya mungkin.
film OTT. Series kan sekarang udah atau ada series. gitu. Ya, series. Memang film OTT kayak lebih pendek ya, kayak cuma 10 hari, seminggu gitu. Tapi kalau yang FTV yang nggak tahu yang terakhir gue denger nggak tahu, padahal ada tuh yang hitungannya jam, 36 jam. Pernah nggak sih syuting 36 jam? Jadi emang nggak tidur 3 hari itu. Wah. beneran sih Kayak itu. iya, yang di TV sekarang kayak gitu. Itu gue sih udah nggak berani. Sinetron maksudnya ya? Nggak, kalau sinetron kan per episode. Ini ya FTV. Ya kan Tapi- FTV terakhir produksinya cuma 2-3 hari. Nah itu, tapi ternyata bukan 2-3 hari kayak 14 jam kerja terus pulang tidur. Terus Terus di stop. situ. Innalillahi. Makanya gue yang udah, wah nggak bisa Secara deh kayak budget gini. memang udah nggak make sense. Iya, Nggak karena masuk udah mungkin akal. yang saya bisa segini, kayak dari 7, 5, 4, 3. Nah kadang itu ya ini diskusi aja. Aturan gitu kayaknya bukan- harus iya. dibuat Iya. nggak sih untuk perfilman gitu Bukan karena mencari kesalahan ya, tapi kadang bukan dari TV-nya, dari PH-nya sendiri yang terjun bebas mencoba lebih Persaingan. murah lagi. lebih Budget. murah. Kita sanggup kok angka Iya. sekian. Akhirnya ya dari yang normal dulu, gue inget itu syuting TV itu masih seminggu 7 hari. kan? Iya. Iya, masih Yang mana make sense. MNC pernah bareng ya nggak tahu Iya, lupa. pernah. Terus belakangan mulai di bawah 5 hari, mulai 3 hari, 2 Tiga- hari itu dua hari. angkanya nggak masuk akal. Udah nggak masuk Iya, akal. yang terakhir bahkan 2-3 hari udah ampun. Iya, dan itu sempat nggak tahu deh, mudah-mudahan sih sekarang udah berhenti ya kayak gitu-gitu ya. Iya. Kasihan pada meninggal krunya kan pasti kan Iyalah, nggak tipis tidur. ya. TV itu kan berangkat dari film televisi. Harusnya. Film yang tayang di TV dengan konsep pengharapan, eksekusi Betul. pemain, director dari bioskop dengan kamera yang mumpuni untuk tayang di TV. Sekarang jadi Tapi sinetron iya, panjang jadi jatuhnya. Iya. one title done gitu kan. Iya, benar. Tapi kan Mas Widi juga sekarang jadi produser sutradara juga kan yang film Rongking ya. Iya. Iya. Balik itu lagi ke zaman setelah dahulu. sekian tahun, berapa tahun Iya. main film? 2006 ya 18 tahun. Iya, 18 tahun. Terus jadi makin melebarkan sayap dengan berbagai produser, director, dan acting ya. Iya, iya. Di luar sebagai pemain, walaupun sampai sekarang masih main. Masih aktif kok, saya Iya. masih aktif. Takutnya nggak di-calling. Itu gimana ceritanya itu Iya. bisa ngedirect dan apa film pertama? Kalau yang awal pertama, sebenarnya saya sama Arifin waktu itu kita bikin Lingkar Merah film dan kita bikin kayak konten-konten dan film pendek maunya atau beberapa web series gitu. Dan yang masuk ke layar lebar itu pertama waktu itu bikin film Anak Garuda. Jadi ada sebuah sekolah di Malang, di Batu Malang yang sekolah yatim piatu gratis itu, mereka minta diproduksikan sebuah layar lebar gitu. Nah itu syuting di Indonesia di Perancis, tapi saya nggak sebagai pemain dan nggak sebagai director full. Waktu itu direkturnya Om Pao, Fauzan Rizal. Fauzan Rizal. Awalnya emang saya pengen belajar ngedirect gitu. Terus si Om Pao bilang, oke Fer, kalau lu bantu produksi ini, lu boleh co-directorin gue gitu. Oh ya gue mau. Jadi sebenarnya yang gue mau sebenarnya co-directornya. Tandem berdua sama Om Pao. Random gitu ya. Gue ngarahin pemain, Om Pao yang gambar dan konsep dan segala macam. Tapi gue di situ ikut produce. Nah itu ngerasain lah repotnya jadi produser. Karena tadinya gue pengen yang produsernya Arifin. Karena Arifin kan actually produser main. Kalau gue lebih director main. Nah cuman Arifin nggak bisa, jadi gue yang megang pada saat itu. Cuman kayaknya Tahun berapa itu? 2000, sebelum kita tayang sebelum COVID banget. Oh. 2020 2019. Jadi 16 Januari 2020 kita tayang. Itu sama film Om Pao yang lain juga Abrakadabra. Maretnya COVID. Maretnya kita kayak no shooting, no ini gitu. Iya. Jadi emang on the verge of ini banget. Nah, setelah COVID kelar segala macam, dapat tawaran untuk syuting film OTT tadinya awalnya, gitu. Terus belum itu start, ditawarin series Scott Helix. Lagi sebagai produser juga, produser kreatif. Terus habis itu sutradara sibuk semua. Akhirnya Arifin sama produser bilang, Fer kenapa nggak lo yang direct? Oh, ya juga ya, daripada kita masukin director, cuma ada waktu sekian lama untuk ngenalin dia sama karakter dan konsep,
gue udah ngerjain ini selama 2 bulan terakhir kan. Yes. Yaudah deh gue yang tanda petik accident ya. Iya, yaudah deh gue yang kerjain gitu kan. Terus present ke Cinemat oke, yaudah akhirnya saya ditunjuk sebagai director. Padahal tadinya harusnya saya mesti ngerjain film OTT dulu tuh sebelum itu. Cuman akhirnya saya izin kerjain series dulu. Abis kerjain series langsung saya balik ngerjain. Padahal saat itu dengan tantangan pandemi situasi. Sangat, dan itu kena semua itu. Iya. Dari yang kita semua tiarap ya. Tiarap itu 5 pemain nih. Oke, kita mulai syuting gitu kan. Wah, ada yang kena COVID. Masih ada 4 kan? Rubah schedule gitu kan. Yang bisa. Wah, gitu. 2 kena. Waduh, utamanya belum kan? Rubah lagi schedule. Waktu itu tantangannya harus karantina. Yes. Harus karantina kan. Cek antigen before Yes, after. betul. Iya. Ya kan masuk ke set, Wah, periksa, gila, itu. nggak boleh keluar set supaya nggak terinfluence. Ada tuh kejadian tuh Mas pas lagi syuting Code Helix. Kan itu kan setiap kali datang kan mesti dites kan. Jadi ada adegan si Ajil, terus yang jadi kakaknya, orang tuanya, mama papanya, sama kakak iparnya, suami kakaknya. Adegannya simpelnya sebenarnya mereka semua ngumpul di ruang tamu, ngobrol-ngobrol-ngobrol, ibunya turun, berangkatlah mereka semua keluar, tinggal si Ajil, kakaknya balik, ternyata HP-nya itu dia selingkuh. Kakak iparnya balik, ngambil HP, istrinya balik juga, kakaknya Ajil, ngambil HP, terus kayak tidak ada yang terjadi apa-apa, mereka cabut, terus kayak hidupnya si Ajil berubah lah, si Helix berubah. Hari itu kita harusnya on-lock tuh jam 6 pagi, jam 8 roll. Dibilangin, yang jadi orang tuanya nggak bisa datang jam pagi nih, datangnya ntar siang jam 11 gitu kan. Kenapa? Drivernya bermasalah. Oh, crap, gimana nih? Akhirnya yang di Jakarta. Jakarta. Yaudah, kita syuting yang pemainnya ada dulu deh, gitu kan. Siapa yang kita punya? Ajil. Ya udah. Akhirnya saya ngambil belakangnya dulu. Yang si Ajil tiba-tiba ngelihat HP itu, terus dunia terbalik. Wah, udah deh. Kita ngambil muter-muter kamera 360 gitu. Udah, siapa lagi yang ada? Ada kakaknya sama kakak iparnya. Ya udah, sekarang yang pas bertiga. Ya kan? Pas bertiga. Terus habis itu udah habis. Ya udah tinggal nungguin orang tuanya kan. Datanglah orang tuanya jam 11 gitu kan. Cek buruan apa tuh waktu itu namanya? Vaksin itu kan? Bukan, cek antigen gitu kan. antigen. Kalau itu hidung udah nggak mau colok terus. Hidung kan? Fair, bapaknya aman, ibunya positif. Oh, gak pusing kan? Fair ya? Wah, gimana nih? Ya udah cari pemain baru untuk ganti hari itu juga. Karena rumah itu kita harus clear. Jadi sambil casting ibunya, oke, kita punya Ajil, punya bapaknya, punya ini. Oke, kita ambil semua yang sebelum ibu turun. Gua ambil dulu sambil ibunya casting kan. Datang ibunya. Oke, langsung gua brief pemainnya, untung pemain teater gitu kan. Adegannya gini-gini nih, karakternya gini-gini. Yaudah, kita syuting ibunya. Tunggu. Pas dia mau diambil gede, Master. Kenapa? Fotonya masih ibu yang lama. Oh, keren gue. Oh iya, kita nggak mungkin foto keluarga dong. Ya kan? Terus gue bilang, maaf, bisa nggak lu face app? Mukanya lu ganti sama yang baru. Kita udah gak ada waktu lagi. Akhirnya bisa. Diganti mukanya, print lagi ulang, tempelin di semua di foto keluarga diganti. Baru kita ambil adegan openingnya. Mundur jadi syuting. Kalau nggak gue sampai jam 3 nggak ngambil apa-apa. Nah, produser kan ada beberapa ini yang berbeda ya. Produser kreatif maupun produser pelaksana. Betul. Yang berkaitan dengan master budget, hitung, merencanakan proyek. Kalau kreatif ya hanya terlibat seputar kreatif. Itu lebih nyaman yang mana? Kreatif sih, gue mau budget agak ini. Saya bukan orang Excel. Saya lebih ke mau ngomong, iya. Ini Excel banget. Iya. Arifin Excel banget, demen banget dia sama keuangan, budgeting, nyari yang salah kayak gitu. Gue sama sekali. Jadi gue sama dia tuh nggak pernah kayak berantem mau ngerjain satu sama lain gitu. Emang dia lebih suka ke producing, gue lebih suka ke directing, makanya kita cocok. Terus mulai ngedirect film layar lebar? Nah, habis series kelar, terus yang tadinya harusnya OTT, horor pertama saya, Ronggeng, itu ditawarin untuk jadi layar lebar. Akhirnya bilang, oh ya udah berarti ada kenaikan budget, apa segala macam udah di-approve. Ya udah deh kita syutingin buat layar lebar. Tapi itu juga kayak persiapannya itu benar-benar cuma sebulan udah gitu kita udah harus syuting, dan syutingnya cuma dikasih 12 hari plus. Awalnya sih bilangnya 12 hari plus 2, tapi pada prakteknya akhirnya cuma dapat 12 hari plus 1, dan itu udah termasuk test cam.
Oh wow, Begitulah cepat ya. industri kita. 2 minggu, beneran 2 minggu. Tapi kalau berangkat, ya pengalamanku ya nggak tahu Ferdi, berangkat dari produser kreatif udah beda tipis memang sama director. Ya paling nggak udah, iya dapat kisi-kisinya lah. Iya, udah already there gitu. Tinggal eksekusi di lapangan floor directornya aja, sama editing ya. Itu situasi yang berbeda lagi. Ya. Lebih menikmati yang mana? Nah, waktu pas anak Garuda, Om Pao itu kan di Jerman. Jadi pada saat post pro terutama, itu saya nuntunin dari awal sampai akhir. Karena sutradaranya harus tektokan sama saya kan. Saya kasih hasilnya gitu. Jadi itu waktu untuk saya belajar juga tuh. Proses dari editing, mixing, grading, apa segala macem gitu. Karena sutradaranya nggak bisa on location gitu. Jadi waktu pas ngerjain Ronggeng, oh emang saya suka banget proses tersebut gitu, dari mulai pre-pro sampai istilahnya final mix nih gitu, terus foto bareng gitu kan, itu film print ya. Iya gitu, sampai suara ini di mana, gambar itu di mana. ada hal yang berbeda ya. Dari development konsep, story, sampai jadi skrip itu pun masih bertahap-tahap sampai final draft. Bener. Eksekusi, produksi, syuting, Berubah lagi di editing. Terus offline, edit, ngasih nyawa di gambar. Betul. Itu dari offline. Selebihnya scoring, grading dan seterusnya punya tantangan yang berbeda lagi sampai film print. Betul. Dan harus selalu membuatnya menjadi lebih baik. Dan kadang-kadang jembatanin visi yang kita bayangin ke orang-orang kreatif itu juga perlu kayak ilmu sendiri deh, untuk supaya dia nangkep apa yang kita mau gitu. Belum lagi goal hasil akhir ya, deliver ke penonton. Apa yang kita mau, sukses nggak ke deliver? Bener. Itu juga jadi kayak ini sendiri ya, bahwa oke, kita udah bikin bagus menurut kita nih, menurut penonton gimana gitu kan. Itu karena berbeda. Makanya waktu Ronggeng itu sempat ketahan setahun ya. Jadi udah Ronggeng udah tayang. Udah tayang. 28 Maret kemarin. Nah, sebelumnya itu sempat ketahan setahun karena kita waktu itu bareng Screen Media, terus tiba-tiba pindah ke MD di bawah Clockwork Pictures. Nah, itu jadi saya harus proses ulang, offline lagi, mixing lagi, grading lagi gitu, dengan editing yang baru dan masukan-masukan dari mereka yang baru. Habis itu baru tayang 2024. Daripada ngerjainnya udah 2022. Oh, itu udah belum lama berarti ya? Iya, 2022. Syutingnya tuh? Agustus, 2023 awal udah jadi final mix-nya. Tapi belum bisa tayang, baru tayang di 2024. Oh, cukup lama ya. Bayangkan teman-teman banyak yang nungguin banget. Teman-teman pemain tuh banyak yang nungguin banget. Ini bunglon banget nih. Dari bokap yang orang film, di iklan kreatif, bahkan sekolah di Amerika, sekolah advertising, balik ke sini main lagi, terus mulai produce, director, dan malah belakangan acting coach deh. Betul, itu gara-gara pandemi Mas. Jadi pas lagi ya kayak nggak ada izin keramaian, nggak boleh syuting, nggak apa gitu kan. Nah, kita ngapain ya aktor di rumah gitu kan. Terus waktu itu sempat satu produksi sama Iva, ada teman-teman, ada Kiki Narendra, ada Gigi waktu itu. Kita ngobrol-ngobrol karena Kiki kan di bengkel acting Kuma waktu itu. Terus saya waktu itu suka bikin workshop tapi kayak satuan gitu kan. Udah bikin aja kelas online gitu kan. Kata si Gigi waktu itu, si Kiki juga bilang, ya Fer bikin gitu. Ya udah, akhirnya saya coba bikin tuh satu, gimana caranya kelas acting dibikin jadi online. Ada grupnya, terus habis itu mereka mulai nyebarin, bikin lagi, ada lagi. Kalau online berarti nggak ada base camp. Karena waktu itu kan mesti pakai masker. Yes. Agak ribet dong. Berarti pakai Zoom gitu ya berarti? Iya, jadi pakai Zoom aja. Sampai berapa muridnya waktu itu? Waktu awal sih masih cuman ya 8, 10 gitu. Karena kan udah rame tuh 10 orang aja. Sempat waktu itu kayak 12, 15 saya tuh udah yang kecil-kecil gitu kotaknya. Itu gitu. dominasi umur berapa tuh? Pokoknya saya kasih batas antara 15 ke atas. Mau setua apa nggak masalah, tapi jangan di bawah 15. Kenal? Cuman
karena takut mungkin materinya terus apa kayak penyerapannya bahasanya ini butuh kedewasaan. Kalau misalnya beda lah. iya, misalnya anak-anak mungkin 12 13 bosen banget sih gitu. Nggak nyambung nanti sama kakak-kakaknya yang umur 20 dan itu kan. Ya 15 lah, 15 16 lah. Gitu lebih enak. Nah, begitu gelombang itu nyambung terus 2020 2021 buka terus sampai gelombang 18 saya memutuskan yang kayak udah Covid udah reda nih, ya udah saya buka kelas offline. Gitu. Di mana? Di Amadeus Sinemakna, di PH-nya Montetiwa dan Indra Yudhistira. Di Simpruk Golf belakang Sensi. Berarti sekarang juga masih ada, masih aktif? Masih, ini Juni ini tanggal 3 kita bakal buka lagi gelombang 27. Iya. 27. Menikmati? Sangat, karena bukan soal ininya ya. Berbagi ilmu dan seterusnya. Itu satu, Mas. Sama ini, pada saat saya ngedirect, saya mengalami kegelisahan bahwa industri kita kan kayak naiknya cepet banget nih. Yes. Tapi institusi pendidikan buat aktornya nggak ada. Ya itu aja, ISI sama IKJ udah. UMN, BINUS, apa segala macam, semua akhirnya buat filmmakers. Mau jadi sutradara, mau jadi produser, mau jadi DOP gitu. Tapi nggak ada yang jadi aktor. Jadi kita terpaksa menyerap apa saja yang ada gitu aktornya, bukan yang terlatih, bukan yang train. Kalau di Hollywood atau di Amerika atau di India sekalipun itu kan train aktornya kan berlimpah kan. Jadi setiap kali kita tarik mau ekstras pun itu udah pasti terlatih. Di sini kan asalnya abut. Followernya berapa nih, asik ya. Ini konten kreator apa? Kayak gitu kan. Iya, betul. Yang tadi kita bilang disiplin mereka pada saat ke lokasi yang ajarin gue dong ini mesti gimana sih, kan begitu. Bukan profesional yang oke, gue sebagai kolaborator seni peran, gue udah tahu apa yang gue harus lakukan, gue udah analisa naskah, I will give you my best gitu kan. Ini kan enggak, kadang-kadang datangnya telat, yang gue bayaran ininya lebih gede daripada gue syuting gitu kan, yang kayak gitu-gitu. Jadi ya gue butuh kayaknya sama temen-temen nih, makanya sebenarnya nggak ada saingan sih, mau itu bengkel acting Kuma, rumah peran, hair production, proses segala macam. Kita tuh sama-sama mengakomodir institusi pendidikan yang tidak ada supaya kita cepat-cepat nelorin train actors ke industri supaya bisa diserap. Karena kalau enggak, industrinya akan nyerap apa aja yang ada. Yes. Udah kelabakan, sebulan aja mungkin dibutuhkan ratusan aktor untuk kerja, ya kan? Gitu. Jadi ya kalau nanti kita lihat nanti produknya nih. Ini produk kita gini-gini aja ya. Iya. Terus seni perannya nggak bisa dibanggakan untuk dilempar keluar gitu karena standarnya masih di sini gitu. Betul. Analisa naskah aja belum ngerti gitu kan. Jadi ya kita harus bebenah cepet-cepet lah. Ya udah akhirnya saya ikut terjun. Pokoknya yang penting begitu satu gelombang ngerti, oke, good, next gitu. Harus. Ada berapa angkatan? 26 kemarin baru beres. Wow. 27 mau buka lagi Juni ini, awal Juni. Awal Juni ya? Tanggal 3 sampai tanggal 6 kalau ada yang mau ikutan. 3 sampai 6. Ada yang dulu atau yang udah pernah lulus sekarang jadi aktor. Malah ada yang udah jadi aktor ngambil. Karena apa? Karena let's say iya, jadi mereka bahwa gue udah jadi aktor tapi pada saat itu karena diajakin doang, padahal gue sendiri belum hatam gitu kan. Kayak gue untuk berkembang ngambil peran-peran yang lebih penting atau yang lebih ini gue butuh sesuatu deh gitu supaya gue nggak nebak-nebak supaya nggak jadi absen. Per project ada nggak? Misalnya acting coach gitu. Iya, ada aku juga. punya project film, tolong dong acting coach buat ini, bisa juga. Bisa juga gitu emang untuk kebutuhan si film gitu. Kayak kemarin Brando Mani, Adina Thomas, terus siapa lagi ya? Doni Alamsyah kemarin. Padahal dia duluan acting sebelum gue kan. 9 Naga gue masih di advertising. Cuman dia bilang waktu itu, gue lagi mau jadi produser, gue butuh bisa ngejelasin ke sutradara, pemain, dan semua kru ini karya mau diapain gitu kan. So gue butuh pemahaman keseluruhan. Nah, memang di kelas acting gue itu, tujuan utamanya atau bedanya mungkin di tempat yang lain karena gue rasa tempat acting kan masing-masing punya spesialisasi. Betul. Adalah menganalisa naskah, jadi aktor bisa jadi kolaborator yang terbaik untuk naskah tersebut. Jadi kayak sebelum lo yang acting bentuk apa gimana dulu, baca dulu naskahnya butuh apa, fungsi lo di situ sebagai apa.
Sehingga lu bisa transformasi menjadi karakter yang terbaik untuk naskah tersebut. Sehingga visi si sutradara nyampe. Nanti penonton nontonnya enak gitu. Karena lu udah paham ujung ke ujung gitu. Kalau misalnya mau latihan badannya belum lengkap atau apa ya, mungkin nggak di tempat gue kan cuma 5 hari. Ya lu bisa latih di tempat lain. Paket short gitu. Ya, karena kalau gue bener-bener supaya aktor jadi profesional dulu deh. Bahwa lu tuh butuh ini loh, supaya pemahaman lu. Dasar. Iya, karena gini, Mas, kita kan kalau PPM itu kan sutradara nyampein visi nih. DOP langsungnya, oke, kalau gitu gue akan kasih warna kayak gini, lighting kayak gini, gitu kan. Art yang bilang, oh kalau gitu lambang dendamnya gue gambarin pakai warna ini ya, bahannya ini. Everybody ngasih spesialis expertise mereka kan di seni tersebut kan. Aktornya nggak pernah diajak tuh. Jadi kan pada saat sampai pemain, visi misi sutradara itu nggak nyampe kadang-kadang. Atau acting coach nggak nyampein ini kita mau film buat apa sih gitu. Akhirnya aktornya ya udah ngambil referensi dari film luar negeri lah, lagi demen sama aktor mana ditiruin lah, atau ngambil referensi jadi gado-gado kan. Padahal misalnya let's say Romeo and Juliet film tentang apa sih? Tema besarnya misalnya mau diambil adalah cinta bisa mengalahkan segalanya, bahkan kematian. Kan sebenarnya itu. Berarti dalam satu film nih cinta akan ditimpa segala macam nih. Ya kan, sampai maut cinta tetap menang. Pada saat kita sebagai pemain, misalnya kalau misalnya dari DOP yang oke, gue akan selalu ada kasihin lampu merah untuk ngelambangin perjalanan cintanya misalnya. Kalau yang dari art yang Juliet sama Romeo, kalau lu emang pakai merah, gue akan kasih merah di wardrobe-nya atau apa gitu kan, production design. Nah, aktornya juga harus tahu, lu main sebagai siapa? Gue main sebagai bapaknya Juliet misalnya. Berarti lu yang ngedukung cinta atau yang ngehalangin? Oh, gue yang halangin. Dari mana? Dari tradisi misalnya. Nanti temennya, gue yang ngedukung tapi dari social. Misalnya ntar dari ada lagi penghalang lagi dari misalnya politik atau apa gitu. Baru nanti gue nentuin, oke, sebagai penghalang cinta dari tradisi, gue mau bentuk karakter gue seperti apa supaya nyampe cintanya tuh nabrak-nabraknya tuh gue sebagai penghalangnya nyampe. Nggak bisa gue sembarangan bentuknya kan pasti cocok, belum tentu kan. Betul. Karena naskahnya mintanya itu. Kalau semua berpikiran yang sama, cinta melawan segalanya menang bahkan kematiannya, nanti pasti nyampe ke penonton. Ya kan? Gambarnya, produksi desainnya, actingnya, karakternya, semuanya pasti nyampe. Gitu. Itu tujuannya, supaya hasil karyanya lebih bagus gitu aja sih. Jadi aktor-aktornya harus dilatih nih, gini loh mahaminnya gitu. Itu sebenarnya yang mungkin membedakan kelas saya sama tempat lain. Itu kalau mau latihan itu hubungin kemana tuh, Mas? Paling ngecek di Instagram saya. Biasanya saya taruh di story sama di di feed kalau pas buka kelas lagi. Gitu. Ya harapannya kita sebagai filmmaker kan mendeliver emosional dan seterusnya, dan itu baru bisa tercapai. Ini kan bicara bahasa gambar ya, yang dideliver ke penonton. Ya gimana mau ada emosional kalau nggak ada koneksi satu sama lain. Bahkan pemainnya pun ya maaf ya, syuting hitungan harian, seminggu 2 minggu di persiapan yang nggak ada pendalaman karakter, nge-breakdown ya cuman datang on set dan ngafalin dialog. Ya sayang banget. Atau kadang-kadang kejauhan Mas, misalnya di workshopnya ya diajarin sejarahnya apa segala macam gitu kan, yang nanti nggak kepake. Ya kan, yang dia nggak butuhkan. Padahal let's say cuma 10 kali pertemuan gitu kan. Kayak pada saat film itu kan yang bercerita kan shots kan, itu kan dari sutradara. Saya sutradaranya mau gambarin di sini dia ditinggalkan, dapat loneliness-nya. Kita ngambil white master, dia tinggalin satu-satu. Gue mau dapetin loneliness-nya. Aktornya nggak ngerti, anjing kameranya jauh banget, muka gue nggak kelihatan. Udah sans aja gitu kan, sehingga energinya nggak nyampe karena cuma gue berkaca-kaca juga nggak kelihatan. Akhirnya dia nggak storytelling sutradara nggak dibantu kan. Loneliness-nya dia nggak dapetin. Padahal maksudnya gue shot nggak usah di close up. Kalau lu dapetin energinya di situ, semua yang lain ninggalin lu udah dapet. Bukannya yang nggak di close up, gue santai aja. Kan sudah ada yang gitu, save energy ya kayak gitu kan. Iya betul. Nah yang kayak gitu-gitu. Ataupun kayak mancing lawan main gitu. Iya kan? Misalnya nggak mau dapetin yang terbaik dari lawan main. Iya betul.
Ya, oke. Kita sampai di pertanyaan Seru banget terakhir. Oh, ini udah terakhir ya? Waduh. Ini Masih lagi seru nih. Terus ya. Oke. Waktunya habis. Ya, ya, ya. Padahal pingin ngobrol terus sebagai orang yang mengeksplor udah segala macam dari pemain, dari director, produser, bahkan terakhir acting coach. Ya kita udah diskusi panjang lebar tadi. Dan sampai sekarang masih aktif semuanya. Masih aktif semuanya? Ya. Dan ini Tergantung kebutuhan lo yang mana ya, Mas. pertanyaan wajib kita ditanyakan ke semua. Oke. Untuk wujud dari kita mendukung film Indonesia, kapan terakhir nonton film Indonesia yang bayar? Bayar sendiri ya, bukan premier. Kalau dari ngobrol-ngobrol di lobby sama di luar tadi, wah aktif banget nonton. Iya benar. Kapan terakhir nonton film apa? Siksa Kubur sama Badarui. Saya nonton Ronggeng Kematian. Kemarin itu tuh kayak in one week tuh, Ronggeng Kematian dinobarin, terus Siksa Kubur, terus Badarui gitu. Nah kebetulan yang baru-baru kemarin kayak Glenn, Dua Hati Biru, which is bagus-bagus semua kalau ada kesempatan nontonnya. Cuman emang kebetulan diundang premier gitu. Kemarin juga sempat apa sih yang Malam Menyambut Nyawa juga pas premier juga. Gitu. Tapi yang terakhir bayar sih itu Badarui sama Siksa Kubur, karena saya punya kebiasaan setiap kali Lebaran saya mau maraton film Indonesia. Setiap Lebaran. Setiap Lebaran kalau bisa 3-4 film. Sekarang udah jalan ada, berapa tahun tuh? pas sudah punya anak agak susah. Oh dulu kan saya aja 4 film nginep di bioskop juga nggak ada yang nyariin. Ferdi ini istrinya juga orang film. Iya. Pemain juga. Betul. Ya. Istri saya Peti Sandia main juga di Ronggeng juga, main di beberapa produksi yang bareng. Saya ada yang dia sendiri juga. Oh justrunya penyanyi dulu ya Mas? Iya kan? Dulunya penyanyi. Iya, dulunya nyanyi. Ada girl band barengan. Iya, ini gengnya nih. Gengnya Kak Coba Peti. nyanyi satu lagu. Hah? Nyanyi satu. Nanti di tempat lain aja. Harus bareng Kak Peti. Iya. Ya ketemu juga di film. Iya, kalau kesini ketemuan biasanya ditemenin istri, hari ini sendiri. Iya, istri lagi di rumah dulu sama anak. Nah, cuma anak kayaknya anaknya satu belum diarahin ke film. Oh, kirain. Iya. 6 tahun gitu harus jadi itu. Enggak tahu, dia lah hobinya lagi pianonya lumayan berprestasi. Jadi ya udah itu dulu deh. Karena mumpung kayak di atas rata-rata gitu. Kayak dia mau gimnastik atau apa, saya masih anggap ya selama belum serius. Ya udah silakan aja gitu. Dibuka selebar-lebarnya semua potensi. Bukan gitu ya, maksudnya kayak apa? Kenapa saya nggak berani langsung anak masukin ke film? Karena rule kerja buat anak di sini tuh belum sehat, ya kan? Betul. Nggak ada batasnya, nggak ada peraturan-peraturan do don'ts-nya gitu. Jadi buat anak-anak orang tua yang mau anak-anaknya masuk industri film, cek semuanya dulu. Apakah ini sehat untuk anak saya secara mental dan fisik? Jam kerja khususnya. Jam kerjanya, terus kadang-kadang sorry ya maaf ya, gitu ada teman-teman yang pikir wah anaknya lagi laku banget nih dia apa gitu. Terus ibu bapaknya berhenti kerja, anaknya yang nyari duit kan itu kasihan ya, maksudnya bukan waktunya dia untuk nyari kerja mungkin umur 5-6 tahun. Itulah orang tua yang bijaksana. Iya. Yang kasihan aja kadang-kadang. Betul. Aduh. Itu betul banget. Iya. Final one. Nanya lagi. Kalau harus menyampaikan terima kasih, siapa yang paling berjasa? Pengen berterima kasih sama siapa? Terima kasih sama bokap sih pastinya, karena dari dulu beliau tidak pernah mengarahkan saya kemari, tapi kayaknya saya nemu jalan yang kemari itu dengan sendirinya. Terus dengan pilihan saya dan dengan decision making saya, akhirnya saya berada di industri yang sama almarhum Papa. Meskipun sebelum meninggal kan sempat ada kayak ujangan-ujangan akhir lah gitu. Pesan dia yang terakhir itu adalah be a director. Jadi pas kemarin Ronggeng Kematian tayang tuh bener-bener kayak buat dia bahwa ini udah saya jalankan wishes-nya gitu. Tapi sempat nonton Ronggeng? Enggak, karena belum jadi. Waktu itu bokap meninggal 2020, itu pas lagi industri lagi gak jelas kan. Lagi pandemi. Lagi pandemi banget. Gitu. Film terakhir bokap? Bokap film terakhir apa ya? Yang sama saya sih dulu Reuni Z, tapi nggak tahu yang dia syuting sendiri. Cuman waktu itu emang lagi 2-3 tahun terakhir lagi stripping kan dia.
Jadi kayak kalau stripping udah nggak bisa syuting film dulu. Gitu. Sinetron. Oke, kita harus closing. Siap. Terima kasih Mas Fedi sudah hadir di sini dan sudah udah berbagi berbagi. cerita, Pasti, berbagi ilmu. Sukses terus. Amin. Semoga eksis terus. Sukses juga terus buat podcastnya. Amin. Makin Terima kasih. banyak orang film yang diajak ke sini dan bagi-bagi ilmu. Yes. Semoga kita bisa berkolaborasi. Amin. Terima kasih semua, terima kasih penonton. Kita tutup podcast episode ini. Troy's Bye. Film Podcast.